Selamat malam semua. Kali ini kita lanjutin catatan bacanya. Masih di buku Batavia Kota Hantu karya Alwi Shahab. Ini malam tanggal 13, 9 malam ya. Baru selesai taraweh. Di sini saya mau bahas 3 artikel yang menurut saya menarik banget. Jadi saya nggak sebutin semua artikel yang ada di sini ya, kan banyak banget artikelnya. Saya cuma membahas beberapa artikel yang menurut saya menarik gitu. Nah, ini tiga-tiganya menarik banget sampai saya pengen nyari informasi lebih dalam nantinya gitu ya. Yang pertama adalah mengenai perang uang. Yang kedua tentang penentuan tanggal 22 Juni itu hari ulang tahun Jakarta itu gimana sebetulnya, dan yang ketiga itu mengenai Pulau Onrus. Nah, kalau mengenai perang uang, di sini judulnya adalah uang ori versus uang Nika gitu. Jadi ternyata pada saat Indonesia baru merdeka itu kan kita tahu banyak uang beredar gitu. Tapi tahu nggak sih pada saat itu terjadi juga perang uang. Awalnya gini, jadi pada saat akhir masa kekuasaan Jepang itu kita masih pakai uang Jepang kan. Nah, uang Jepang itu mengalami inflasi yang luar biasa. Jadi karena Jepang sudah mulai kalah, dia terus-terusan mencetak uang, akhirnya inflasinya sangat tinggi. Mungkin bisa dibilang kita kayak Zimbabwe sebetulnya. Bayangin pada saat itu untuk beli beras sekilo 2 kilo gitu, kita harus bawa uang, dan uang itu harus dibawa pakai keranjang saking banyaknya gitu. Dan itu nyusahin banget buat yang beli beras, yang beli apapun lah, yang beli maupun yang jual kan. Yang beli bawa uang mesti banyak pakai keranjang, yang jual juga harus ngitung terus gitu, ngitung aja terus lama gitu. Ini mata saya merah, tadi kelilipan jadi agak bengkak. Nah, pada saat Indonesia merdeka gitu, pada saat itu Menteri Keuangan pertama kita yaitu Maramis, itu kabinet pertama Republik Indonesia, dia langsung pengen bikin uang sendiri lah gitu. Kita kan udah merdeka ya. Nah, tempat yang dipilih namanya Ori, itu yang dipilih sebetulnya adalah Surabaya. Tapi terus kemudian kan Nika datang, kita perang lah terus-terusan ya. Akhirnya nggak jadi, dipindah tempatnya jadi di Jakarta. Nilai waktu itu uang itu udah dicetak, terus udah diedarkan nih ke masyarakat nih. Nah, pada saat itu uang itu baru bisa beredar di Pulau Jawa aja gitu kan. Sehingga di daerah-daerah lain di Indonesia pada saat itu mereka cetak uang sendiri-sendiri. Jadi misalnya di sini ada Sumatera itu punya ORIPS, Uang Republik Indonesia Provinsi Sumatera. Terus ada juga URISU, Uang RI Sumatera Utara gitu. Jadi setiap daerah punya uang masing-masing gitu. Nah, itu saking masyarakatnya itu bangga gitu, senang banget gitu kita punya uang Republik Indonesia. Sampai ceritanya kan Nika udah datang, Nika pun sendiri punya uang kan yang dia edarkan gitu, uang itu. Kalau ada orang yang punya uang Nika, itu langsung dituduh mata-mata gitu. Saking masyarakat itu bangga banget kita punya uang gitu, sendiri, uang Republik Indonesia gitu. Cuma pergerakan dari Nika ini masif juga, jadi dia nyebarin uang di daerah-daerah di mana dia berkuasa gitu kan. Sampai akhirnya terjadi daerah-daerah kekuasaan Nika itu uang yang beredar adalah uangnya Nika. Sementara daerah-daerah kekuasaan gerilyawan Indonesia itu yang beredar itu kan uang ori. Pada saat itu terjadi kesulitan pada masyarakat ya, karena daerah-daerah kekuasaan Nika itu kan daerah-daerah kota tuh. Sementara daerah-daerah kekuasaan gerilyawan Indonesia itu kan daerah-daerah desa. Jadi masyarakat desa menggunakan ori, masyarakat kota menggunakan mata uang dari Nika ini. Mata uang Nika ini disebut mata uang merah karena warnanya merah. Nah, sementara mata uang ori ini disebut uang putih gitu kan pada saat itu. Masyarakat kota yang menggunakan mata uang Nika susah untuk mereka berdagang gitulah sama pemerintah, sama masyarakat, karena masyarakat desanya menggunakannya uang ori, sehingga mereka tuh tidak bisa membeli bahan-bahan kebutuhan pokok dari desa gitu. Masyarakat desa sendiri pun tidak kehilangan
inilah pemasukan lah ya, karena kan yang membeli kan masyarakat kota tuh, jadi sempat terjadi kericuhan gitu ya. Nah, sampai pada tanggal 27 Mei 1947, Misi Jenderal Belanda mengajukan nota gitu pada Republik Indonesia, dan intinya sih mengajak kita untuk mengeluarkan mata uang bersama gitu. Karena pada saat itu memang mata uang nikah tuh udah kalah sebetulnya, karena pertama ya masyarakat desa itu lebih bangga, masyarakat Indonesia bukan di desa aja, di kota pun sebenarnya lebih bangga dengan ori, sehingga mereka ngotot pakai ori walaupun misalnya nilainya lebih rendah, mereka tetap pakai gitu. Cuma waktu itu pemerintah Indonesia setuju dengan itu, oke, kita mau menggunakan mata uang bersama, tapi kenyataannya kita tidak pernah melaksanakan itu gitu, karena ori tetap berlaku dan sampai ditarik peredarannya pada tahun 1950. Pada saat itu pemerintahan Indonesia kan 49 kita ada konferensi meja bundar kan. Di situ kan pada bulan Desember itu Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia. Nah, pada saat itu Republik Indonesia berubah menjadi Republik Indonesia Serikat. Nah, pada saat itulah mata uang kita ganti. Oke, di sini sebenarnya saya nggak dibahas banyak gitu ya mengenai ini, judul mengenai HUT Jakarta gitu. Jadi ada artikel judulnya Dongeng HUT Jakarta. Di sini diceritakan bahwa gimana sih menentukan tanggal 22 Juni itu menjadi hari jadi Jakarta. Karena ternyata sebetulnya itu tidak ada tanggal yang pasti gitu sebetulnya. Dan misalnya contohnya salah satu lagi adalah bahwa pada saat itu katanya Fatahillah menyerang Portugis, kemudian dia menang. Sebetulnya itu tidak benar gitu. Yang benar adalah Fatahillah menyerang kerajaan Sunda, yaitu kerajaan Pajajaran. Kota Sunda Kelapa atau daerah Kalapa itu yang sekarang namanya jadi Jakarta, itu adalah bagian dari kerajaan Sunda yang terakhir, yaitu kerajaan Pajajaran. Pada saat itu, jadi kerajaan Sunda itu menguasai satu daerah yang namanya Kalapa, dan Kalapa ini sendiri merupakan salah satu cikal bakal dari kerajaan tersebut, karena dulunya nama kerajaannya adalah Kerajaan Tarumanegara, sebelumnya lagi adalah nama kerajaannya Salakanagara. Nah, Salakanagara ini adalah daerah Jakarta gitu. Nah, yang jadi masalah adalah pelabuhan Kalapa ini adalah pelabuhan yang sangat penting gitu, dan direbutkan oleh berbagai macam pihak. Orang-orang pemerintah kerajaan Sunda pada saat itu atau kerajaan Pajajaran saat itu mulai mengkhawatirkan bahwa Kalapa ini akan direbut oleh kerajaan lain. Makanya mereka kemudian mulai mengambil semacam persahabatan dari negara-negara lain, yaitu salah satunya adalah negara Portugis. Negara Portugis mereka menjalin persahabatan lebih dalam lah. Nah, mereka bisa dibilang mau melakukan perjanjian pada saat itu. Nah, datanglah kemudian pasukan Demak yang dipimpin oleh Fatahillah. Jadi Fatahillah di sini adalah menyerang kerajaan Sunda yang sudah beraliansi dengan kerajaan Portugis. Protektorat dari Portugis sendiri pun belum datang gitu. Jadi bisa dibilang baru ada perjanjian, tapi orang-orang Portugisnya belum datang. Jadi memang keadaan pada saat itu lagi sangat pas banget gitu untuk kerajaan Demak menyerang gitu. Kemudian jatuhlah Kalapa itu. Di sini ada dua profesor, yaitu pertama Profesor Hussein Jayadiningrat. Dia punya disertasinya saya tulis di bawah, namanya susah banget. Yang kedua adalah Profesor Dr. Sukanto gitu. Dialah yang menentukan bahwa lahirnya kota Jakarta itu pada tanggal 22 Juni tahun 1527. Tapi menurut artikel di sini para ahli sejarah menyatakan bahwa sebetulnya tidak ada dokumen yang menyatakan bahwa tanggal tersebut adalah tanggal Sunda Kelapa jatuh gitu. Jadi Fatahillah menyerang Sunda Kelapa pada tanggal tersebut sebenarnya dokumennya tidak ada gitu, karena kebanyakan dokumen-dokumen yang ada di Jakarta atau Batavia itu adalah dokumen-dokumen masa penjajahan Belanda atau masa VOC kemudian masa Belanda. Menurut Profesor Dr. Sukanto, hari lahir kota Jakarta pada tanggal 22 Juni ini ditetapkan karena sesuai dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad pada saat itu gitu. Jadi pendapat ini akhirnya diterima oleh Pemda DKI
sebagai hari lahir resmi kota Jakarta. Itu pada masa wali kotanya adalah Pak Sudiro. Jadi pada saat itu kan Jakarta belum jadi provinsi ya. Waktu itu provinsinya Jawa Barat. Jakarta itu adalah kota gitu. Cuma ada dokumen yang menyatakan bahwa nama Jakarta itu ditetapkannya oleh Jepang pada tanggal 8 Desember 1942 gitu. Oke, sekarang untuk yang artikel yang ketiga yang menurut saya menarik banget, ini adalah tentang Pulau Onrus. Pulau Onrus ini adanya di Kepulauan Seribu, luasnya itu 7,5 hektar gitu. Percaya apa enggak, ternyata pulau ini sangat penting banget, dan pulau inilah yang bisa dibilang menyebabkan kita dijajah gitu. Jadi sebenarnya gini kan, pada masa Belanda pertama kali datang itu adalah Cornelis de Houtman ya, datang ke Banten, membuat perjanjian dengan Pangeran Jayakarta pada tanggal 10 sampai 13 November 1610 gitu. Jadi di sini dia, Pangeran Jayakarta memperbolehkan kapal-kapal dagang Belanda untuk membuat kapal-kapalnya di Teluk Jakarta gitu. Dan pulau yang dipilih adalah Pulau Onrus. Nah, Onrus itu artinya bahasa Belanda ya, artinya tanpa istirahat atau sibuk. Ya, mungkin karena waktu itu dijadikan tempat perbaikan kapal-kapal gitu. Dan bahkan setelah itu bagi orang Indonesia, Pulau Onrus ini dikenal dengan sebutan Pulau Kapal gitu. Nah, pulau ini kan cuma 14 km gitu dari Jakarta ya, dari pelabuhan Kalapa. Lanjut dari yang tadi, Kalapa itu kan penting banget, dia bisa dibilang urat nadinya dari kejayaan Kerajaan Sunda. Kemudian setelah direbut oleh Demak, itu pun menjadi urat nadinya. Dan Belanda pada saat itu udah ngelihat bahwa pelabuhan Kalapa ini atau kota Kalapa ini kota yang sangat penting ini. Sehingga pada tanggal 30 Mei 1619 pulau ini kemudian diserang, yang membuat penyerangannya itu berhasil karena Belanda itu punya markas di Pulau Onrus tersebut gitu. Jadi dikasih sama Pangeran Jayakarta, tapi kemudian malah dijadikan tempat untuk menyerang Batavia, menyerang Jayakarta ya pada saat itu ya, atau Kalapa. Nah, setelah Batavia jatuh di tangan, setelah Kalapa jatuh ke tangan VOC, kemudian ganti nama menjadi Batavia, Pulau Onrus ini dijadikan tempat untuk perbaikan kapal gitu secara internasional. Bahkan penemu Australia yaitu James Cook itu pernah singgah ke sana saat kapalnya itu mengalami kerusakan besar. Itu pada tahun 1770. Pada saat itu ada 1.200 orang tinggal di pulau ini gitu. Dan di situ kebanyakan adalah budak. Jadi budak yang memang dipekerjakan di situ gitu. Pada tahun 1911 sampai 1933, Pulau Onrus ini dijadikan tempat karantina haji. Jadi orang-orang yang habis pergi haji itu gak boleh langsung masuk Indonesia dulu. Mereka harus dikarantina di Pulau Onrus untuk, ya kita harus tahulah mereka dari luar negeri, berarti mereka ada kemungkinan membawa penyakit kan, membawa virus atau penyakit menular dari luar negeri. Pada tahun 1933 sampai 1940, Onrus ini jadi tempat tawanan perang para pemberontak gitu. Jadi para pemberontak Belanda gitu ditawan di situ. Pada masa penjajahan Jepang, pulau ini dijadikan penjara buat para penjahat kriminal kelas berat. Nah, setelah Indonesia merdeka, Pulau Onrus ini menjadi tempat karantina lagi buat orang-orang yang punya penyakit menular gitu. Nah, tahun 1960 sampai 65 ini dimanfaatkan untuk naruh pengemis dan gelandangan di situ. Dan itu juga jadi tempat latihan militer, bahkan tempat itu merupakan tempat hukuman mati bagi para pemberontak pada masa pemerintahan Soekarno gitu. Nah, sekarang pulau ini jadi pulau yang menarik banget buat para ahli sejarah gitu, atau orang yang senang sejarah, mereka senang ke sana.